warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Dr. Haji Ahmad Fadil SAMU selaku Ketua Pembina Yayasan Masyarakat Taqwa, dan juga Bapak Budi Utomo selaku Ketua Majelis Taklim An-Nadwa. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin bulanan kita di malam Jumat terakhir pada setiap bulan untuk ngaji bersama dalam pengajian Majelis Taklim An-Nadwa. Kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ngaji kita bersama ini bisa menambah kualitas ilmu kita, yang insya Allah pada akhirnya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Taklim An-Nadwa Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita baru saja merayakan hari raya yang besar dalam Islam, yaitu hari raya Idul Adha, yang di antaranya pada hari Idul Adha itu kita disunnahkan untuk membeli hewan kurban di samping melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah, kemarin seluruh kegiatan Idul Adha berjalan dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah juga untuk tahun ini terkait dengan ibadah kurban di masjid kita ini sudah mengalami peningkatan kembali setelah beberapa tahun terakhir ini sudah dikatakan mengalami penurunan karena COVID. Yang kemarin terakhir ini sudah mendekati normal. Dulu kalau tidak salah yang saya ingat, masjid kita itu rekor tertinggi untuk sapinya itu 19 seingat saya, dan waktu itu kambingnya 21 kalau tidak salah. Sudah sekian banyak tahun, itu yang saya ingat rekor tertinggi. Nah kemarin setelah masjid itu ya sapinya 10 dengan kambing 25, jadi ya sudah separuh lebih lah dari rekor terbanyak yang dulu sudah kita pernah capai di masa kita ini. Nah tentu saja kita masih berharap ya untuk tahun-tahun yang akan datang ya jumlah kurban meningkat lebih banyak lagi, karena meningkatnya jumlah kurban itu tentu saja ya merupakan indikasi dari baiknya kondisi keluarga yang sekaligus juga menunjukkan ketaatan warga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kalau tidak salah ada yang share di WA itu ya, ada satu perkampungan di daerah mana ini ya, yang kurbannya itu sampai satu desa itu
ratusan KBB dan juga sekian ratus sapi juga yang sampai kemudian di apa namanya ya distribusikan keluar daerah luar kabupaten bahkan ya bisa lupa ya kabupatennya. Nah ternyata itu modelnya Sabandari hanya apa namanya menabung 10.000 khusus untuk korban ya. Nah ini saya kira praktek yang bagus ya, yang barangkali mungkin bisa juga dipraktekkan di masyarakat kita. Dan kemarin banyak yang share tentang fenomena itu. Ada lagi yang di-share juga korban di negara Afrika yang relatif kelihatannya kondisinya dan begitu apa namanya dan begitu kaya dari penampilan fisik lingkungan korban itu ya, tapi ternyata korbannya itu bagian satu orang satu ekor kambing gitu, luar biasa ya. Jadi masya Allah ya, jadi apa namanya ini ada cinta-cinta yang bagus terkait dengan bagaimana masyarakat menyembelih hewan kurban. Nah kita tentu saja tidak harus seperti itu, tapi kita berusaha ada peningkatan untuk yang akan datang. Dan untuk pasar kurban yang sudah berjalan dengan baik itu, izinkan saya atas nama yayasan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para panitia yang telah bekerja keras di bawah komando Pak Budi Widodo Budi Utomo ya, sehingga sekali lagi pelaksanaan ibadah Sholatul Adha dan ibadah kurban berjalan dengan baik. Jazakumullah ahsanal jazaa. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang juga kita ketahui di dalam bulan Idul Adha ini pula umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dan sekarang ini sudah dalam masa proses pemulangan. Ya, jadi kloter-kloter awal itu sudah mulai berdatangan di negara kita ini. Dan itu tentu saja butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa pulang semuanya. Kita doakan semoga seluruh jamaah ini bisa mundur pulang ke daerah masing-masing dalam keadaan selamat, tidak ada masalah apapun, dan semoga mereka semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terutama jamaah haji dari warga RW 03 dan sekaligus jamaah Masjid At-Taqwa yang kita cintai. Bapak dan Ibu, ibadah haji tahun ini itu sekarang alhamdulillah sudah mulai normal kembali dari segi jumlah jamaah yang bisa melaksanakan ibadah haji. Kemarin juga sempat mengalami penurunan, bahkan mengalami penyetopan sama sekali kalau tidak 2 tahun itu tidak ada haji. Ya. Sekarang yang kemarin terakhir itu sudah sekitar ya kurang lebih 2 juta umat Islam dari seluruh Indonesia melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan tentu saja kuota ibadah haji ini juga didasarkan pada apa namanya jumlah penduduk Muslim dari seluruh dunia. Jadi gambarannya itu kalau sekarang kurang lebih 2 juta kuota jemaah haji itu berarti jumlah umat Islam di seluruh dunia ini kurang lebih ya 2 miliar. Dan itu merupakan seperempat dari kurang lebih penduduk dunia yang jumlahnya sekitar 8 miliar. Jadi masya Allah umat Islam sekarang ini luar biasa banyak, ya. Dan nampaknya dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga kuota haji juga selalu meningkat. Ya. Untuk Indonesia tahun ini kalau tidak salah jumlah kuota ibadah haji itu juga tertinggi 241.000 kalau tidak salah, ya.
Dan itu lagi-lagi juga merupakan semacam persentase dari jumlah seluruh umat Islam di Indonesia yang kurang lebih berjumlah 240 juta. Jadi kalau tidak salah itu kuotanya itu 1.000 orang Muslim satu jamaah haji ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, sehingga memang sekali lagi tadi saya katakan yang namanya jamaah haji itu yang bisa dikatakan merepresentasikan keberadaan umat Islam dari seluruh dunia. Dan itu kita syukuri karena dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingat ya, dulu ketika nonton film The Message ya, yang dalam versi Arabnya Abu Salah, yang itu merupakan film yang bercerita mengenai perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang seusia saya pasti nonton itu ya, The Message kita bisa. Saya itu nonton kalau tidak salah The Message itu bisa lebih dari 3 kali ya, itu belum lagi yang Abu Salahnya yang dalam versi Arabnya. Ya. Nah yang menarik setelah film itu selesai ya, itu kemudian ditampilkan lagi dalam film itu perkembangan umat Islam di seluruh dunia dengan menampilkan pelaksanaan sholat Jumat atau ibadah di masjid yang terbesar di negara Muslim masing-masing, termasuk Indonesia itu ya tampil juga dan istimewanya Singapura dan semua negara Islam tampil semua. Artinya apa? Artinya film itu ingin menggambarkan bahwa dakwah Rasulullah itu luar biasa berhasil, sehingga kemudian pada saat film itu dibuat, umat Islam saat itu sudah mencapai kondisi seperti saat ini. Nah sekarang ketika kita melihat jamaah haji yang sebegitu banyaknya itu, ya kurang lebih 2 miliar itu ya resmi loh ya, belum lagi yang tidak resmi ya. Karena yang namanya jamaah haji itu di samping yang resmi juga ada yang tidak resmi ya. Makanya kemarin ada yang kasus sempat ditangkapi itu yang tidak resmi itu ya. Itu di luar yang itu ya. Kalau dengan yang tidak resmi jumlahnya sangat banyak sekali. Yang resmi aja kurang lebih 2 miliar. Nah jumlah yang banyak seperti itu ya, itu kalau kita bandingkan dengan tadi itu merefleksi film Al-Risalah tadi atau The Match tadi itu juga kita kemudian bisa kemudian merefleksikan, Masya Allah umat Islam sebegitu banyak. Dan dengan melihat umat Islam yang begitu banyak itu, tentu saja kita ingat Kanjeng Nabi yang dulu membawa ajaran Islam yang dulu seorang diri, lalu kemudian sampai dengan sekarang ini bisa menarik pengikut yang sebegitu besar ya. Yang tadi jumlahnya tidak kurang dari sekitar 1/4 penduduk dunia tadi ya. Artinya apa? Memang Nabi itu Masya Allah ya, sangat berhasil di dalam mengemban risalah dan melaksanakan dakwah Islamnya. Dan keberhasilan dakwah Nabi ini tidak hanya diakui oleh orang-orang Islam saja ya. Kalau orang Islam mengakui itu kan memang sudah sewajarnya ya, karena nabinya. Tapi oleh para orientalis sekalipun, orang-orang Barat yang tidak beragama Islam sekalipun, ya banyak yang mengakui keberhasilan Nabi. Misalnya yang
dulu pernah sangat populer sekali itu Michael Hart itu yang menulis buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Itu tidak lain yang ditempatkan sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi Nabi itu Masya Allah luar biasa hasil dalam melaksanakan dakwah Islamiyah. Dari seorang diri kemudian lalu berkembanglah diikuti oleh beberapa orang terdekat, ya. Kita semua mengetahui yang pertama sekali adalah istrinya tentu saja, ya. Lalu kemudian Abu Bakar, Ali, terus meluas ya, diikuti oleh orang banyak, kemudian stagnan di Mekah, lalu kemudian hijrah ke Madinah, pengikutnya bertambah banyak. Lalu setelah Fathu Makkah kembali ke Mekah, setelah kemudian Islam menyebar ke wilayah di sekitarnya, ya, Syria, Persia, Irak, sampai ke Afrika, bahkan kemudian sampai ke Eropa, di Spanyol, di Andalusia itu, di Turki itu, Masya Allah Islam dulu berjaya luar biasa. Sehingga Islam tidak dalam waktu yang lama, ya, lahir kira-kira Nabi itu abad ke-6, Nabi diutus abad ke-7, ya. Abad ke-9 sampai abad ke-12 itu Islam sudah mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga umat Islam saat itu peradabannya juga sudah bahkan mengungguli Barat, ya. Sehingga peradaban Islam saat itu dianggap sebagai, ya boleh dikatakan mercusuar peradaban dunia, ya. Sementara saat itu Eropa justru malah sedang menurun, ya, pada saat ini, ya. Wah, itu luar biasa. Nah, memang kemudian Islam pernah mengalami masa perkembangan di abad-abad pertengahan, ya, dari mulai abad ke-13 Masehi sampai dengan abad ke-19, ya. Lalu kemudian abad ke-20 sampai dengan sekarang ini Islam sekali lagi terus mengalami perkembangan. Islam mengalami kemajuan, ya. Dan tadi sudah saya sebutkan, ya, jumlah pemeluknya terus bertambah, termasuk di luar negeri, di Eropa, ya, itu bertambahnya luar biasa, ya. Saya sendiri alhamdulillah sudah beberapa kali ke Eropa melihat perkembangan itu, ya. Di Belanda itu banyak gereja yang kemudian sekarang ini dijadikan sebagai masjid, termasuk masyarakat Indonesia di Belanda itu punya masjid yang bekas gereja di Den Haag, ya. Itu ketika saya tahun 2007, ya, ke sana itu yang diubah baru hanya pengimamannya saja. Mengarahnya masih pernah gereja, masih ada loncengnya, belum dibenahi, ya. Saat 2016 kemudian lagi itu, maka Indonesia sudah membangun satu masjid satu lagi di Amsterdam, ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Itu baru Indonesia, belum yang dari Turki, dari Aljazair, dari negara-negara lain, masing-masing punya pelajaran sendiri. Jadi intinya luar biasa perkembangan Islam. Nah, jadi sekali lagi dengan melihat perkembangan umat Islam sekarang ini itu, lalu kita merefleksikan tadi, ya, bagaimana Masya Allah Nabi begitu suksesnya, begitu berhasilnya di dalam melaksanakan dakwah di dalam mengemban risalah Islamiyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita kemudian lalu bertanya, ya, apa ya kira-kira itu yang menyebabkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kok sedemikian rupa
berhasilnya di dalam melaksanakan dakwah di dalam mengemban risalah itu. Ya. Nah, tentu saja banyak analisis ya tentang penyebab keberhasilan itu. Tapi kalau kita merujuk pada Al-Quran sendiri, ya, ada beberapa sebab yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW di dalam menyampaikan risalah dan dakwah itu menjadi orang yang pertama sekali melaksanakan apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Nabi menjadi model, menjadi contoh bagi pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Ini yang paling penting. Ya. Seperti kita tahu, memang Nabi kita Muhammad SAW itu kan dinyatakan di dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terhadap suri tauladan yang baik, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Nah, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW itu merupakan teladan, merupakan contoh, merupakan model bagi pelaksanaan Islam itu sendiri, maka Rasulullah sendiri itu memang oleh Allah juga didesain sedemikian rupa, memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Ya, kira-kira logikanya itu ya tidak mungkin lah ya, Nabi itu kemudian dijadikan oleh Allah sebagai contoh, sebagai model, kok lalu kemudian Nabi bagus anaknya, itu kan tidak mungkin. Makanya Allah menegaskan dengan sangat tegas sekali, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh Muhammad, engkau itu memiliki akhlak yang agung. Ya. Dan Nabi sendiri memang lalu kemudian ya dengan akhlak yang agung itu diutus di dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia juga. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW itu kemudian digambarkan sendiri oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwa akhlak beliau itu adalah Al-Quran itu sendiri. Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu. Nah, ini apa artinya? Artinya bahwa yang namanya Al-Quran itu memang sudah sedemikian rupa dapat diejawartahkan Nabi di dalam perilaku kehidupan sehari-hari tadi. Jadi sekali lagi, semua ajaran-ajaran dalam Quran itu boleh dikatakan sudah dijalankan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Nabi itu kemudian boleh dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan, ya. Al-Quran yang hidup. Nah, sehingga yang namanya para sahabat ya tinggal mencontoh Nabi saja di dalam melaksanakan segala harinya. Nah, inilah yang dipandang sebagai faktor yang paling utama ya, mengapa Nabi kita Muhammad SAW itu berhasil di dalam melaksanakan dakwahnya. Dan
memang yang namanya dakwah dengan uswah hasanah, ya, dakwah dengan memberikan teladan itu memang dakwah yang terbaik kan. Dan itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Termasuk mendidik anak itu ya dengan cara memberikan contoh yang baik itu. Ya, makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab itu apa itu yang sering disebut rohanis majid itu. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Betul banget ya? Ya. Jadi yang namanya bahasa lisanul hal, bahasa perilaku, bahasa tingkah laku, bahasa yang sifatnya praktikal, ya, itu lebih afsah, lebih fasih berbicara dibandingkan dengan bahasa lisan. Artinya apa? Artinya kita itu menasihati orang dengan nasihat yang panjang-panjang. Menurut saya ya, kalau istilahnya bahasa Jawanya itu sampai cangkeman murah, ya. Cangkeman murah ini kalau di desa saya itu sampai itu sampai itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia mulutnya berbesar gitu ya, mulutnya berbesar. Sampai duel. Apalagi ini lebih dasar lagi ya. Ngomongin orang sampai ambil duel sekalipun ya. Itu apa namanya? Tidak akan mempan, sulit mempan. Akan lebih mempan hanya dengan memberikan contoh praktek nyata dalam kehidupan saja. Ya. Makanya, masya Allah ya, termasuk dulu yang merasa ceramahkan di dalamnya Paksa pas rumah pengajian di RT 03 itu ya terkait dengan pendidikan terhadap anak itu, misalnya ya Abdul Nasrullah itu memasukkan itu di antara cara mendidik anak itu metodenya itu yang dengan metode keteladanan, metode uswah. Ya kan tadi itu ya, uswah itu menjadi apa namanya, metode yang paling efektif di dalam dakwah dan juga di dalam pendidikan. Ya. Jadi kalau hanya ngomong saja ya, lalu kemudian tidak bisa menjalani omongannya, atau yang sering dalam bahasa Jawa itu disebut dengan apa itu namanya, jargoni, iso ujar iso lakoni, ya hanya didengar saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau yang berbicara itu juga memberikan contoh, insya Allah apa namanya, yang mendengar itu juga kemudian ujar jadi tanpa omongin saja juga insya Allah akan memberikan, akan meniru, maksud saya akan meniru. Ya inilah faktor pertama yang terkait dengan persoalan keberhasilan dakwah Nabi, bahwa Nabi memberikan contoh terhadap seluruh ajaran yang beliau ajarkan dan menjadi orang pertama yang melakukan ini. Dan ini pula ya yang kemudian menjadi hikmah kenapa yang namanya Nabi itu manusia, ya, bukan malaikat. Ya justru itu ya, justru karena kalau malaikat manusia yang lain gimana contohnya? Agama itu tuh manusia. Sementara kalau yang menjadi Nabi itu malaikat dan lain ini, ya, justru Nabi itu yang manusia supaya bisa memang memberikan contoh dan kemudian gampang dicontoh oleh para penduduk-penduduknya. Dan kita ini semuanya hanya semua mengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Termasuk yang tadi kita bahas pada haji itu dalam rangka contoh Nabi Muhammad SAW. Sampai kenapa kita kepengen mencium Hajar Aswad itu ya karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita melempar jumroh yang mencontoh Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita tak pada tanggal 9 Arafah duduk di
pada Arafah, ya karena mencontoh Nabi Muhammad SAW, semuanya mencontoh Nabi. Ya. Masya Allah, ya. Itu yang pertama. Kemudian penyebab keberhasilan yang kedua terkait dengan bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad SAW berhasil, itu adalah karena kelemah lembutan beliau. Ini lagi-lagi juga disampaikan dalam Al-Quran langsung dalam surat Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Waktu dia orang minuman dia. Oh ya Allah. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak menunggu ya. Ya. Surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la'anfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena disebabkan oleh rahmat dari Allah lah engkau bersifat atau bersikap lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Kalau sekiranya engkau itu bersikap kasar dan berhati keras, maka orang-orang itu akan menjauh dari sekeliling. Oleh karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi dalam ayat ini jelas sekali ya. Jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu mendesain sedemikian rupa kepada Rasulullah itu. Rasulullah dijadikan memiliki hati yang lembut ya, sehingga kemudian beliau berlaku lembut, tidak kasar terhadap siapapun. Nah ayat ini sebenarnya konteksnya terkait dengan perang Uhud. Ya. Kita semua tahu yang namanya perang Uhud itu kan perang yang dilaksanakan dalam sejarah Islam, itu merupakan perang kedua setelah perang Badar. Ketika perang Badar itu pasukan Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang, kita semua tahu itu ya. Lalu pasukan kafir Quraisy tentu saja kemudian merasa dendam dan kemudian ingin membalas kekalahannya itu, lalu kemudian menyerang Nabi di Madinah, sehingga terjadilah perang Uhud itu. Jadi Uhud itu memang dekat ya dengan Madinah itu, dan kalau orang yang sudah pergi haji pasti diajak berziarah di Gunung Uhud yang para syuhada Uhud dimakamkan di sini. Ya. Nah, perang Uhud itu merupakan perang kedua yang sekaligus perang yang di dalam peperangan itu umat Islam mengalami kekalahan setelah mendapat kemenangan yang gemilang di perang Badar. Nah, meskipun toh akhirnya kalah, tapi sebenarnya di dalam sejarah itu kita diinformasikan bahwa sebenarnya umat Islam itu sudah hampir menang, sudah hampir menang dengan strategi yang sepakati bersama dan dilakukan Rasulullah SAW itu sudah bermenang. Saat itu umat Islam itu ada yang di atas gunung begitu ya. Nah, lalu ketika kemudian melihat pasukan musuh itu sudah pecah kacir, yang di atas gunung itu
meninggalkan posnya lalu turun. Ya. Itu rupanya pasukan yang dari kafir Quraisy kemudian menyerang dari posisi yang ditinggalkan oleh pasukan Islam, sehingga kemudian pasukan Islam mengalami kalah. Nah itu kan sebenarnya ya Rasulullah ya jadi itu mungkin sama manusiawi ya, kemudian ya kesal juga dengan para sahabat yang tidak setia dengan strategi yang sudah susun ya. Nah, begitu sehingga benar kalah. Tapi kemudian lalu Allah memerintahkan untuk memaafkan mereka dan bahkan memberikan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan para pasukan yang tadi dalam tanda petik melanggar atau tidak melaksanakan strategi yang sudah ditentukan tadi itu kemudian dimaafkan bahkan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu para sahabat itu menjadi nyaman, tidak merasa kemudian sangat bersalah ya kepada Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, meskipun ayat ini konteksnya terkait dengan perang Uhud, tapi sebenarnya kalau kita melihat keseluruhan episode dari sejarah Rasulullah SAW itu, kita memahami betul ya, meyakini betul dan tahu betul bahwa Rasulullah itu memang orang yang sangat lemah lembut, orang yang sangat tadi itu ya, lemah lembut tadi, tidak mudah marah, tidak mudah membalas dendam, kira-kira begitu ya. Coba misalnya kita ingat episode-episode sejarah seperti ketika Rasulullah di awal-awal dakwahnya itu kan pasti dulu waktu kita kecil sering diceritakan ya, Rasulullah kalau lewat sering dilempari orang gitu ya. Itu cerita itu sering diceritakan kepada para murid-murid Muslim sejak masih kecil gitu ya, menggambarkan betapa penderitaan Rasulullah itu. Tapi Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Ya, bahkan suatu ketika yang melempari itu kemudian ternyata sakit dan tidak melempar Rasulullah, malah ditanya Rasulullah, si Abu itu mana yang biasanya melempar saya kok dan melempar hari ini? Oh dia sakit ya Rasulullah. Akhirnya dikunjungi Rasulullah. Wah barang berarti kalau Rasulullah datang itu udah ya takut dan sangat mati. Rasulullah mau apa? Ternyata yang menjemput dengan baik ya. Dan karena itu kemudian yang bersangkutan kemudian sampai kemudian masuk Islam ya. Lalu misalnya lagi misalnya bisa sejarah yang menunjukkan betapa Rasulullah itu tidak mudah marah, tidak mudah mendendam karena memang sifat pemaafnya dan sifat lemah lembutnya tadi. Misalnya peristiwa Taif, kita semua tahu ketika Rasulullah datang ke Taif, itu kan juga sama, tanggapan masyarakat tidak menyambut baik. Tapi Rasulullah diajak ya, bahkan sampai dilempari batu, sampai kemudian ada yang mengenai gigi Rasulullah sampai kemudian gigi Rasulullah tanggal karena lemparan batu. Sampai kemudian lalu diceritakan dalam riwayat itu malaikat Jibril turun ya. Kemudian sampai Jibril kemudian menawarkan, wahai Rasulullah, apa yang sekarang kau minta? Apakah engkau menghendaki orang Taif itu dirasakan saja seperti umat-umat terdahulu? Apa jawab Rasulullah? Meskipun dalam kata orang seperti itu, beliau mengatakan jangan ya. Dan beliau yang mengatakan
fa'illahum la ya'lamun. Oh, mereka bukan karena tidak tahu saja, karena belum tahu saja. Jangan. Kalau mereka ditumpas sekarang dibinasakan, habis mereka. Tapi kalau mereka dibiarkan, karena mereka itu hanya belum tahu saja, nanti bisa jadi kalau sekarang belum, siapa tahu nanti. Kalau nanti belum, kalau mereka tidak, siapa tahu anaknya. Kalau anaknya belum, siapa tahu cucunya. Dan Masya Allah ternyata juga apa yang diharapkan Rasulullah terjadi. Seluruh orang Bani Taif dan orang Mekah keseluruhan ya kemudian beriman pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya. Lalu mungkin ada cerita yang juga sangat masyhur ya, mungkin Bapak sudah pernah dengar gitu ya. Cerita Rasulullah dengan seorang Yahudi buta di Madinah. Mungkin pernah dengar ya. Ya, jadi Rasulullah itu punya kebiasaan memberikan makanan dengan menyuapi salah seorang pengemis buta, seorang Yahudi di salah satu sudut kota Madinah. Dan orang ini bencinya dengan Nabi itu setengah mati. Satu hari itu isinya hanya mengumpat Nabi, satu hari isinya hanya menghina Nabi. Tapi mas gitu Nabi ya tetap apa namanya itu? Setiap hari mendatangi, setiap hari menyuapi orang Yahudi buta. Sampai suatu ketika Rasulullah wafat dan kemudian diceritakan Abu Bakar yang saat itu menggantikan Rasulullah menjadi khalifah itu suatu ketika bertanya kepada Aisyah ya. Aisyah ini putri beliau sendiri, di samping istri Rasulullah adalah putri Abu Bakar ya. Ditanyalah Aisyah, wahai Aisyah, apa masih ada sekiranya kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan? Lalu Aisyah ini kemudian menjawab, oh masih ada ayahku ya, Rasulullah biasanya memberikan makanan dengan menyuapi salah seorang pengemis yang buta di salah satu sudut kota itu. Nah, lalu karena Abu Bakar memang sudah niat ingin melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, didatangilah si Yahudi buta itu, lalu ya diberilah makanan si Yahudi buta itu, ya. Lalu kemudian si pengemis buta ini langsung apa namanya bereaksi, lu siapa Anda? Kok apa namanya tidak seperti yang biasanya datang memberikan makan dan menyuapiku. Yang biasa datang menyuapiku itu kalau kan dengan cara yang halus, menyuapinya pun juga dengan menyuapi yang halus ya. Dan kok kamu kok kayak kok lain gitu ya, kayak gitu. Yang orang buta kan tidak tahu ya. Lalu Abu Bakar tertarik sejenak, kemudian Abu Bakar kemudian secara jujur menyampaikan, betul memang ya, bahwa aku bukan orang yang setiap datang kepada setiap hari, yang sudah datang setiap hari itu sekarang sudah berada, sudah wafat. Dan siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad ya, yang apa namanya sering kau apa namanya umat sering kau hina. Seketika itu kemudian si Yahudi buta ini kemudian menangis dan kemudian menyadari betapa orang yang sekarang, orang yang selama ini diumpatnya, orang yang selama ini dihinanya, orang yang selama ini dicacinya itu ya ternyata adalah orang yang setiap hari menyuapinya itu, tapi tidak tahu dan itu adalah Rasulullah. Dan saat itu juga si Yahudi Buddha itu kemudian menyatakan syahadatnya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi banyak sekali episode sejarah Rasulullah yang kita dapatkan informasinya dari sejarah itu yang menunjukkan betapa lemah lembutnya Rasulullah itu, dan sekali lagi itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW itu berhasil di dalam menjalankan risalah dan dakwahnya. Tapi ya kemudian jangan dipahami bahwa Rasulullah itu lalu kemudian tidak pernah keras, tidak pernah kasar, tidak pernah juga. Ya tergantung momennya. Dalam situasi tertentu ya Rasulullah tegas. Ada misalnya hadis yang menceritakan ada laki-laki yang pakai perhiasan emas itu kemudian oleh Rasulullah diambil dan dibuang, ya. Lalu kemudian para sahabat mau jadi lagi aja emas iman itu, saya mengatakan saya tidak akan pernah mengambil apa yang sudah pernah dibuat oleh Rasulullah. Itu kan jelas. Ya, artinya apa? Artinya ya harus kita pahami bahwa Nabi itu memang ya bisa keras suatu ketika kalau memang kondisi mengharuskan tertentu. Uangnya Nabi yang nyatanya Nabi juga melakukan perangan. Ini kan berarti kan Nabi juga suatu ketika kalau memang harus berperang ya berperang. Ya. Jadi kalau ada hal yang tidak beres ya memang harus ditegasi juga. Nah hanya saja memang bahwa Nabi itu kan Nabi ya yang mendapatkan wahyu, sehingga memang beliau itu kapan harus keras, kapan harus lembut, itu kan memang dibimbing oleh wahyu. Nah, sementara kita ini yang repotnya itu kan kadang-kadang mencontoh sebagiannya, tapi kadang-kadang timingnya ada pas gitu kan. Itu yang jadi masalah kan, itu aja persoalannya. Kadang-kadang dibutuhkan lembut malah keras, atau sebaliknya yang kadang-kadang dibutuhkan keras malah lembut ya. Nah, mungkin itu aja persoalannya. Bedanya dengan Nabi, kalau Nabi memang baik itu lembut maupun keras selalu dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kan memang hanya mencoba untuk meniru, tapi meniru kita ini ya sebatas dengan kemampuan kita, sehingga yang sekali lagi kadang-kadang tentu saja bisa salah, tidak sebaik-baiknya Nabi yang selalu tepat. Tapi sekali lagi dengan mengerti latar belakang historis dari setiap apa yang dilakukan Nabi, latar belakang sosiologis dari apa yang dilakukan Nabi, latar belakang psikologis dari apa yang dilakukan Nabi, itu insya Allah kemudian apa yang kita contoh itu kemudian ya mudah-mudahan lebih mendekati pada kebenaran dan ketepatan. Itulah maka pentingnya kita lalu memahami dimensi-dimensi atau aspek-aspek yang sifatnya historis, yang sifatnya sosiologis, yang sifatnya psikologis dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu. Ya. Contoh misalnya Nabi itu kenapa kalau ditanya mengenai Nabi apa ya amal yang terbaik itu ya. Suatu ketika Nabi mengatakan amal yang terbaik adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Lalu ketika kesempatan lain ditanya oleh orang lain, Nabi jawabannya amal yang terbaik adalah birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Di kesempatan lain lagi ditanya lagi, Nabi amal yang terbaik adalah jihad fisabilillah. Kalau orang yang tidak senang atau orang yang tidak benar di dalam memberikan analisis, bisa mengatakan Nabi kok ya emang gitu ya, kok tidak konsisten gitu ya. Kalau bahasa itu malah pencerahan. Padahal justru dengan kasus-kasus seperti itu kita malah justru mengagumi betapa Nabi itu misalnya mungkin ya ketika memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada orang-orang tertentu itu ya dengan
background psikologis dengan background sosiologis, background yang bertanya sehingga tepat. Ya. Dan misalnya maaf ya, kayak istri Pak Hadir misalnya, di sini kita Pak Hadir, amal yang terbaik itu apa misalnya? Nah kalau sudah satu dari jemaah masjid itu ada teori yang terbaik ya, selalu ke masjid loh. Apa? Wah Pak Bisri, Pak apa namanya? Pak Anita itu sudah satu dari masjid itu ada di omongi amal yang terbaik. Pergi ke masjid itu sudah tidak ada istimewanya. Mungkin justru Nabi ingin menunjukkan amal yang lain lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi sangat memanfaatkan ya. Nabi sangat tepat di dalam memberikan apa namanya nasihat ya sesuai dengan kondisi sosiologis, kondisi psikologis dari masing-masing orang ya. Khatibin nas ala adli hukmihim ya. Bicaralah kalian dengan manusia itu menurut kadar akalnya ya, tidak kadar akalnya ya, kadar psikologisnya dan kadar-kadar yang lain-lainnya. Demikian saya kira Allah dan ibu-ibu ya, sudah jam 9 kurang 2 menit ya. Ini harus sudah kita akhiri ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh ya, apa yang sudah dilakukan oleh Nabi itu, sehingga dalam kita berdakwah, dalam kita mendidik anak ya, itu juga mudah-mudahan mendapatkan keberhasilan sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena tadi sudah berdoa, saya kira doa yang terakhir kita berikan kepada Pak Bisri sekarang juga.